Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Nah, kembali lagi bersama Ibu dengan pelajaran sejarah peminatan. Kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu sejarah sebagai ilmu. Nah, nanti kalian bisa nyimak di penjelasan di slide berikutnya ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sejauh ini kita sudah bekerja sama, sudah memasuki tengah semester. Semoga kita bisa terus bekerja sama dan bisa bersekolah kembali dengan keadaan yang normal seperti biasanya, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali. Oke, yuk kita lanjut ke materi baru bab 2 ini. Oke. Nah, materinya yaitu tentang sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Nah, para sejarawan menuliskan peristiwa sejarah itu hampir mirip dengan sastrawan dalam menuliskan karya sastra. Nah, hal ini karena dalam penulisan sejarah pun diperlukan sebuah intuisi dan imajinasi yang harus melibatkan emosi serta menggunakan gaya bahasa yang khas tapi cenderung kaku. Jadi kenapa sih karya sejarah termasuk ilmu? Kenapa bukan sastra? Nah, apa sih yang membedakan karya sejarah dengan karya sastra? Dan bagaimana hakikat dan cara berpikir sejarah? Nah, ini akan kita pelajari pada bab 2 ini. Nah, yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Kok bisa sih sebuah sejarah peristiwa masa lalu bisa dikatakan sebagai ilmu? Sebelumnya, Ibu akan bertanya mengenai pemahaman kalian tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, coba kalian tahu perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Nah, jadi yang pertama, kalau pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui melalui panca indera kita. Itu adalah pengetahuan, ya. Jadi kalau pengetahuan itu segala sesuatu yang kita ketahui melalui panca indera kita. Nah, sedangkan apa sih kalau ilmu pengetahuan? Nah, kalau sebenarnya ilmu pengetahuan itu ada karena orang tidak puas dengan pengetahuan atau tentang suatu kenyataan seperti apa adanya. Nah, jadi karena merasa tidak puas akan sesuatu yang dia ketahui, akhirnya dia mau mencoba untuk melakukan sebuah penelitian gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, dari situ kita bisa lihat kalau misalkan perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu dihasilkan melalui sebuah proses yang sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu, yaitu sistematis, koheren atau taat asas, valid atau sahih, reliable, dapat dipercaya, akurat, tepat, objektif, mempunyai hukum, dalih, dan generalisasi serta dapat memprediksi. Nah, itu tadi kalau misalkan ilmu pengetahuan. Jadi singkatnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh panca indera tapi dihasilkan melalui metode ilmiah gitu. Jadi sudah diteliti kebenarannya. Itu yang dinamakan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi sekarang kalian bisa kan membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kalian ketahui. Misal kalian mengetahui tentang kehidupan manusia purba, apapun yang kalian ketahui, kalian mengetahui tentang cara bermasak,
cara bermake up, kalian mengetahui tempat wisata, dimana pokoknya apapun yang kalian lihat menggunakan panca indera itu adalah pengetahuan. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan itu pasti yang kalian ketahui tapi kebenarannya sudah pasti. Misal kalau di pelajaran sejarah tentang sejarah peristiwa reformasi 1998. Nah, peristiwa tersebut benar nggak sih terjadi? Benar adanya nggak? Tokohnya siapa saja? Nah, peristiwa tersebut bisa dikatakan peristiwa sejarah dan dikatakan sebagai ilmu ketika peristiwa sejarah tersebut sudah diuji kebenarannya, sudah ada fakta-faktanya bahwa peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi, gitu ya. Nah, sejarah sebagai ilmu, apa sih ciri-ciri sejarah sebagai ilmu? Nah, yang pertama, sejarah sebagai ilmu itu memiliki metode dan objek, gitu. Jadi sejarah itu memiliki metode. Metode itu cara penelitian untuk meneliti bagaimana sebuah peristiwa sejarah. Nah, nanti ada langkah-langkah penelitiannya, ada namanya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Itu nanti bisa nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya, gitu. Nah, kedua, sejarah memiliki objek penelitian. Nah, sejarah seperti halnya ilmu pengetahuan lainnya, dia juga memiliki metode dan objek penelitian. Objek penelitiannya apa sih, Bu? Objeknya itu, yang ditelitinya itu adalah hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu, gitu. Jadi yang diteliti dalam sejarah itu apa? Yaitu semua peristiwa yang terjadi di masa lalu yang bersifat penting, gitu. Jadi apa yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan oleh seseorang ketika seseorang tersebut mengalami suatu peristiwa sejarah, itu kalian teliti, itu objeknya, benar atau tidak peristiwa tersebut sesuai dengan fakta-fakta sejarah atau tidak, gitu. Nah, sebenarnya juga selain sebagai objek, manusia dalam sejarah itu bertindak sebagai subjek. Apa tuh maksudnya? Nah, dia adalah orang yang meneliti peristiwa sejarah, gitu. Jadi ibaratnya perilaku si manusia diteliti, apa yang mereka alami juga diteliti, tapi mereka juga menjadi sebagai subjeknya, sebagai orang yang meneliti juga, orang yang menuliskan juga. Jadi yang menuliskan sejarah kan manusia. Nah, yang diteliti juga yang manusia alami, gitu. Jadi oleh karena itu sejarah juga dikatakan sebagai ilmu tentang manusia atau humaniora, gitu ya. Itu tadi. Terus kemudian sejarah sebagai ilmu juga termasuk ke dalam ilmu-ilmu empiris. Dalam bahasa Yunani itu empiria, yang berarti pengalaman. Jadi artinya sejarah itu bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya, baik pengalaman indrawi maupun pengalaman batiniah, kepercayaan, nilai, norma, etos, pandangan hidup, dan lain-lain. Pengalaman itu direkam dalam dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis. Itu yang tadi menjadikan objek kajian sejarah tadi, pengalaman si manusia. Nanti yang menuliskan siapa? Ya manusia itu sendiri, gitu. Jadi kayak misalkan nih, contohnya nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Misal nih, dalam slide PPT bisa kalian lihat, yaitu ada naskah proklamasi beserta gambar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, di situ bisa kalian lihat dalam peristiwa proklamasi Soekarno dan Hatta itu dijadikan sebagai objek peristiwa sejarah yang ada dalam ruang dan waktu. Ruangnya di mana? Yaitu ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sedangkan
Waktunya kapan? Waktunya itu 17 Agustus 1945. Itu mereka sebagai objek kajian sejarah. Nah, terus kemudian siapa subjeknya? Subjeknya orang nanti yang menuliskan tentang sejarah peristiwa proklamasi gitu. Nah, objeknya juga kan tadi bisa berupa pengalaman manusia. Nah, pengalaman manusia itu biasanya contohnya nih bisa kalian lihat ya di PPT, yaitu autobiografi gitu. Kayak misalkan di sini ada autobiografi Sohoki gitu ya. Itu adalah contoh pengalaman manusia yang menjadi objek penelitian sejarah gitu. Nah, sampai sini paham tentang sejarah sebagai ilmu. Oke, selanjutnya nih, sejarah termasuk ke dalam ilmu. Nah, ilmu alam juga sama. Sebenarnya mereka sama-sama berdasarkan pengalaman, pengamatan, penyerapan, tapi sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara ilmu alam dengan ilmu sejarah. Nah, kalau misalkan dalam ilmu alam, percobaannya itu dapat dilakukan berulang-ulang. Misal kalian kayak mau meneliti zat kimia atau tentang pelajaran di fisika atau tentang ilmu biologi. Nah, kalian kan objeknya itu kan bisa kalian coba berulang-ulang melakukan eksperimen ya kan, atau enggak biologi juga kalian bisa membedah makhluk hidup berkali-kali gitu ibarat kata. Tapi kalau misalkan ilmu sejarah, objek kajiannya itu nggak bisa diulang kembali gitu. Maksudnya ibarat kata kayak peristiwa tadi, peristiwa proklamasi gitu kan, nggak mungkin peristiwa proklamasinya itu diulang kembali karena karena sejarah itu salah satunya juga bersifat unik, hanya terjadi satu kali, kecuali polanya yang terulang. Iya, kalau misalkan peringatan proklamasi kemerdekaan itu beda lagi, itu peringatan bukan peristiwa yang sama persis seperti peristiwa proklamasi pengumuman kemerdekaan Indonesia yang hanya terjadi satu kali gitu. Jadi objek penelitian sejarah itu tidak bisa diteliti, kejadiannya tidak bisa berulang-ulang. Itu yang membedakan antara ilmu sejarah dengan ilmu alam. Sebenarnya kadang juga sejarah itu sering disebut tidak ilmiah. Karena apa? Karena tidak termasuk dalam ilmu-ilmu alam. Ternyata cara kerja keduanya itu sebenarnya sama. Perbedaan antara sejarah dan ilmu-ilmu alam itu tidak terletak pada cara kerja, tetapi pada objeknya tadi yang udah Ibu jelaskan. Jadi kayak misalkan ilmu-ilmu alam itu ya mengamati cara kerja, mengamati benda-benda mati. Sedangkan kalau misalkan sejarah itu mengamati manusia yang hidup gitu. Jadi misalkan benda mati itu tidak berpikir ya kan, yang namanya benda mati ya kan. Kalau misalkan ilmu-ilmu sejarah kan mengamati manusia itu kan hidup dan berpikir, dia itu terus mengalami perkembangan. Sedangkan kalau misalkan ilmu-ilmu alam itu kan berlaku untuk umum dan pasti bisa berlaku untuk semuanya. Sedangkan kalau sejarah itu menghasilkan generalisasi yang tidak seperti ilmu alam. Itu tadi tentang sejarah sebagai ilmu. Sampai sini tentang sejarah sebagai ilmu bisa paham ya. Kesimpulannya, sejarah itu memiliki metode, maksudnya memiliki cara-cara untuk diteliti. Langkah-langkah penelitian tadi ada heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Kedua, sejarah juga memiliki objek. Dia ada objek penelitiannya. Objek penelitiannya apa? Manusia. Tapi manusia juga bisa menjadi sebagai subjek orang yang meneliti. Oke, itu tadi sejarah sebagai ilmu. Yang kedua yaitu pembahasan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu memiliki dua sifat. Yang pertama itu bersifat objektif dan yang kedua itu bersifat unik. Nah,
Kalau bersifat objektif itu apa? Yaitu sejarah sebagaimana terjadi. Jadi dituliskannya itu peristiwa itu sesuai dengan keadaan apa adanya. Gitu. Misalkan pada peristiwa proklamasi diceritakan bagaimana upacara proklamasi kemerdekaan itu dimulai, siapa saja yang datang, siapa saja yang menjadi petugas, itu sesuai dengan yang terjadi atau realitanya gitu. Nah, yang kedua itu bersifat unik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sejarah itu bersifat unik? Kalau sejarah bersifat unik itu berarti peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali, enmalik, dan tidak terulang lagi. Jadi peristiwa sejarah apapun itu tidak akan pernah terjadi kembali, hanya terjadi satu kali ya. Sekali lagi, yang namanya peristiwa sejarah itu bersifat unik, hanya terjadi satu kali. Tapi kalau misalkan ada kemiripan pola peristiwa sejarah, itu yang mirip itu polanya, cara peristiwa itu terjadi gitu. Yang mirip itu polanya, bukan peristiwanya. Misal kayak begini, contohnya pada pergantian kekuasaan. Nah, misalkan pergantian kekuasaan dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru, kemudian dari Orde Baru ke reformasi. Peristiwanya beda ya, pergantiannya antara demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi itu adalah masa yang berbeda, tapi ada pola yang sama. Apa tuh pola yang sama? Yaitu keduanya sama-sama tumbang, salah satunya karena kekuatan mahasiswa gitu. Jadi demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno turun tumbang dari jabatan kepresidennya itu salah satunya karena tuntutan dari mahasiswa, gerakan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ketika dari Orde Baru mau ke reformasi, peristiwa reformasi 98 itu pun sama, tumbang atau turun akibat dari gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu salah satu pengertian dari sejarah itu unik, hanya terjadi satu kali tapi polanya yang sama. Nah, sejarah sebagai peristiwa juga bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah itu dia juga memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu objektif. Maksudnya objektif itu apa? Dalam hal ini itu maksudnya peristiwa masa lalu itu harus didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi. Jadi sesuai yang bersifat objektif tadi ya, bahwa peristiwa tersebut sebagaimana terjadinya, berarti harus sesuai dengan fakta-fakta. Nah, yang kedua syaratnya apa? Yaitu bersifat penting. Suatu peristiwa sejarah harus mempunyai arti yang penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat gitu. Jadi setiap peristiwa masa lalu itu tidak semuanya bisa disebut sebagai peristiwa sejarah. Misalkan peristiwa sejarah hidup kalian atau keluarga kalian. Nah, itu adalah peristiwa masa lalu. Iya, betul, itu peristiwa masa lalu. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah gitu, karena peristiwa tersebut tidak bersifat penting bagi seluruh manusia, tidak bersifat penting untuk seluruh bangsa, ibarat kata gitu. Misalkan kalian waktu sekolah kalian mendapatkan prestasi gitu ya, prestasi juara umum lah, prestasi berhasil lomba lah, atau apapun itu. Nah, peristiwa tersebut adalah peristiwa masa lalu yang bersejarah bagi kalian sendiri dan berpengaruh ya untuk keluarga kalian sendiri. Tapi peristiwa tersebut tidak bisa disebut sebagai peristiwa sejarah gitu. 5 menit yang lalu yang telah kalian lakukan itu memang peristiwa masa lalu, tapi itu tidak bisa disebut peristiwa sejarah, karena peristiwa sejarah harus bersifat penting untuk semua orang, kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus objektif gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya.
selanjutnya, yang ketiga yaitu sejarah sebagai kisah. Nah, bagaimana sih sebuah peristiwa sejarah bisa disebut sebagai kisah? Jadi kalau misalkan sebagai kisah itu hasil penelitian sejarawan, orang yang menulis sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Jadi kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi dan ada faktanya. Nah, yang perlu ditekankan dalam sejarah sebagai kisah itu adalah pada tahapan penafsiran atau pada tahapan interpretasi gitu. Jadi pada saat menginterpretasi atau mengartikan suatu fakta sejarah itu harus berdasarkan fakta sejarah yang disusun berdasarkan data-data sejarah. Contohnya, interpretasi terhadap cerita seorang raja Airlangga itu dari kerajaan Kahuripan. Beliau dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Nah, hasil penafsirannya itu, hasil interpretasi yang kita tuliskan di sebuah karya sejarah itu bahwa masyarakat pada saat itu percaya terhadap kisah tersebut karena ada konsepnya dewa raja. Jadi seorang raja itu adalah jelmaan dari dewa. Jadi pada masyarakat dulu pada saat itu ketika zaman kerajaan Hindu Buddha, mereka percaya bahwa yang menjadi seorang raja pada masa itu mereka itu adalah jelmaan dari dewa gitu. Jadi data-data sejarah yang ditemukan mengatakan bahwa Raja Airlangga itu adalah keturunan dari dewa. Kita harus menafsirkan atau mengartikan apa sih yang dimaksud dari data sejarah tersebut. Nah, dari situ kita mengartikan, oh pada zaman dulu ternyata mereka mengenal yang namanya konsep dewa raja, di mana ketika seorang raja itu dianggap sebagai dewa gitu. Kisahnya seperti itu. Jadi ini lebih menekankan kepada hasil penafsirannya, bagaimana kita menginterpretasikan sebuah fakta sejarah, data sejarah gitu. Itu kalau sejarah sebagai kisah. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, yaitu tentang sejarah sebagai seni. Oke, yuk. Oke, yaitu sekarang yang keempat, sejarah sebagai seni. Kenapa sih sejarah dikatakan sebagai sebuah seni? Itu karena cara penyampaian kisah sejarah atau cerita sejarah itu dalam bentuk tulisan itu sangat memerlukan intuisi dan imajinasi. Apa sih intuisi? Intuisi itu bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu hal. Dia harus sangat menjiwai, ibarat kata ketika menulis. Jadi ketika penulisan sejarah penuh dengan intuisi dan imajinasi, sehingga karya sejarah itu nggak bosan gitu kita bacanya gitu, nggak sampai ngantuk-ngantuk gitu. Kadang kita kalau baca buku, apalagi baca buku sejarah itu cenderung membosankan ya. Makanya sejarah sebagai seni itu bagaimana seorang sejarawan itu bisa menyampaikan sebuah sejarah yang tidak kaku gitu, yang menarik gitu ya. Itu tadi sejarah sebagai seni gitu. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalkan kajian terhadap fakta sejarah dengan melibatkan imajinasi mampu menjadikan fakta sejarah itu lebih hidup gitu, lebih menarik, lebih bermakna. Jadi sejarawan itu harus terlibat langsung secara emosional agar dia itu bisa mampu memahami perasaan dari objek penelitiannya gitu. Kalau misalkan mereka nggak tahu kondisi, situasinya dari yang mereka teliti, ya hasil penulisan sejarahnya ya kayak flat-flat aja gitu. Kayak penulisan itu jadi tidak bermakna gitu. Gaya bahasanya terutama melalui kemampuan menulis prosa yang baik menjadi unsur yang penting karena sangat menentukan minat orang untuk membaca hasil penelitiannya. Gaya bahasa yang khas,
menarik. Ini yang akan membedakan hasil penelitian antara sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lainnya gitu. Tapi kadang juga sih penulisan sejarah sebagai seni tampak menjadi kurang ilmiah karena dominannya unsur-unsur keterlibatan emosi dan intuisi sejarawan. Oleh karena itu jadinya sebaiknya dalam penulisan sejarah keterlibatan semua unsur tadi, kayak misalkan intuisi, imajinasi, itu tidak mengorbankan proses yang ilmiah, secara metodenya gitu, secara sistematisnya gitu. Nah, nanti kita juga bisa melihat perbedaan antara karya sejarah dengan karya seni gitu. Apa sih perbedaannya? Nah, ya, oke, kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada contoh perbedaan antara karya sejarah dengan karya sastra. Intinya sih ya, kalau sejarah itu pasti bersumber pada fakta, kebenarannya berdasarkan fakta yang disusun berdasarkan data-data sejarah tadi. Hasilnya berupa tulisan sejarah yang ditulis berdasarkan tahapan-tahapan metode penelitian. Gaya bahasanya cenderung kaku karena menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, bersifat informasi yang diberikan secara lengkap. Kalau karya sastra, penulisannya banyak menggunakan imajinasi pengarang. Kesimpulannya dapat berakhir dengan sebuah pertanyaan. Hasil keseluruhannya hanya menuntut agar pengarang taat akan asas yang dibangunnya sendiri. Gaya bahasanya bebas. Kebenaran secara mutlak itu berada di tangan penulisnya. Itu tadi perbedaan antara karya sastra dengan karya sejarah. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Nah, nanti kita cukup bahasannya sampai sini. Nanti akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Nanti kita UTS materinya sampai sini. Silahkan kalian pelajari materi-materi yang sudah Ibu berikan, bab 1 yang sebelumnya dari PowerPoint dan bab 2 yang ini sampai sini ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Setelah ini silahkan kalian membuat satu pertanyaan. Jadi masing-masing siswa membuat satu pertanyaan. Silahkan kalian tulis dan kalian upload nanti di Google Classroom. Oke, buat ya satu pertanyaan. Dan nanti Ibu juga akan memberikan pertanyaan. Ya, semoga kalian mendengarkan dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.